tapi masih bingung apa itu korteks dan fungsinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang korteks secara singkat dan jelas. Yuk simak videonya. Pertama, selamat siang Pak. Jadi kami di sini hadir untuk sharing sedikit tentang pengetahuan kami mengenai korteks dan tata cara pelaporan, terkhususnya untuk Bapak UMKM sebagai UMKM orang pribadi. Nah, Bapak sebelumnya udah kenal belum sama korteks? Kenal sudah, cuman belum paham penggunaannya. Ya, oke. Jadi pas banget nih, kami berdua di sini mau bantu edukasi mengenai pelaporan pajak di korteks sebagai orang pribadi. Nah, pertama itu ini tampilan korteks awalnya Pak. Bapak pasti sudah punya akun dong. Jadi kita langsung login aja. Login kita perlu seperti biasa perlu NIK, lalu password yang udah Bapak buat, lalu masukin captcha sesuai yang tertera di layar. Oke, login. Lanjut aja untuk pelaporan SPT ke SPT. Lalu surat pemberitahuan. Ini buat orang pribadi ya? Iya Pak. Nah, langsung aja buat konsep SPT. Nah, Bapak sebagai orang pribadi, lalu SPT-nya tahunan. Nah, model SPT-nya normal. Langsung aja buat konsep SPT. Nah, lalu ini udah ada formulirnya, kita buka aja. Ini kita perlu perhatiin nih Pak, karena di sini tuh ada pilihan sumber penghasilan. Karena Bapak posisinya sebagai UMKM orang pribadi menjalankan usaha, jadi kita pilih sumber penghasilannya itu kegiatan usaha, karena Bapak yang melaksanakan usaha. Nah, setelah pilih kegiatan usaha, kita pilih posting. Perlu diketahui juga Pak, untuk pelaporan SPT ini ada beberapa data penting yang harus Bapak sediakan. Seperti NPWP atau NIK, dan password sudah pasti, password kode keamanan, bukti potong jika ada, dan misal jika di periode tahun berjalan itu Bapak ada bayar pajak, itu bisa langsung ketarik datanya di sini. Itu benefit dari korteks Pak. Sini kita perlu masukin data-data ikhtisar penghasilan itu Bapak, dan Bapak tinggal sesuaikan aja sama profil usaha Bapak. Nah, jadi pengurangnya ini juga disebut kredit pajak Pak. Nah, sebagai informasi juga Pak, untuk UMKM orang pribadi, jika penghasilan omset Bapak setahun di bawah 500 juta, nah, tidak dikenakan pajak atau tarifnya 0,5% PPh final. Itu kayak semacam keringanan dari pemerintah Pak. Nah, tapi jika di atas 500 juta, misal 700 juta, jadi 700 juta dalam setahun itu kita selisihkan dulu dengan 500 juta, karena kan dari pemerintah tarif keringanannya sebesar 500 juta kan. Jadi penghasilan Bapak di tahun itu kita asumsikan 700 juta dikurang 500 juta, berarti silakan 200 juta kan. Itu dikalikan tarif PPh final sebesar 0,5%. Nah, seperti itu aja Pak. Nanti dapat juga terlihat di paling bawah apakah status pajak Bapak nihil atau lebih bayar atau kurang bayar. Tutup, sekian Pak edukasi dari kami. Terima kasih.